Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana, inna nas'aluka ilman nafi'a wa inna ya Rabbana na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa aynin la tatma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana ballighna Ramadana waj'alna fihi minal a'idina wal faizina. A'inna ya Rabbana alal qiyami was siyam waghsurna yawmal qiyamati ma'a zumratis shaimin wa ma'a imamihim habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana rzuqna taubata qabla al-maut wasyahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali, dan sungguh ini nikmat dari Allah. Kalau Allah memberikan kemudahan kita untuk istiqomah, berkumpul di tempat yang baik, ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Dan ini tidak mudah. Kita berkumpul seperti ini bukan satu yang gampang. Dan hanya hamba-hamba pilihan Allah. Malam ini malam Minggu. Malam ini adalah malam Ahad. Berapa banyak orang yang dibawa oleh hawa nafsunya untuk lupa dan lalai. Alangkah banyaknya orang di malam hari ini yang merencanakan kemaksiatan seminggu yang lalu. Dan alangkah banyaknya hamba yang saat ini melanggar Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Semoga Allah mengampuni mereka. Dan semoga di kedepan hari menjadikan mereka seperti kita yang berkumpul di sini. Begitulah cara mensyukuri. Kalau Anda semuanya mensyukuri ini sebagai nikmat besar dari Allah, senanglah dengan keberadaan kita di sini. Kemudian di saat kita melihat saudara kita yang belum bisa hadir di tempat ini, harus hati kita merasa ternyuh, kasihan, lalu kita memanjatkan doa, ya Allah, semoga jika ada hamba-hambamu yang ada di kiri kanan masjid ini, saudara-saudara kami, ya Allah, yang mereka belum bisa menghadiri tempat semacam ini, akan tapi saat ini justru malah bermaksiat, ya Allah, ampuni mereka, berikan kesadaran kepada mereka, dan mudahkanlah di kedepan hari untuk bisa berkumpul di tempat ini. Jangan sekali-kali merendahkan manusia dan mengecek mereka. Bukan pekerjaannya ahli iman merendahkan orang lain. Kalaupun kita harus amar ma'ruf nahi mungkar pun, ketahuilah, pendidikan, kalau orang pengen mengajak kepada kebaikan, harus didahului dengan panjatan doa. Tanyakan kepada siapapun yang hari ini telah amar ma'ruf mengajak orang kepada kebaikan dengan takbir Allahu Akbar, tanyakan sudahkah di malam hari mereka itu mendoakan saudaranya yang akan diajak itu? Kalau belum, adalah dusta dan kemunafikan, hanya pengen pamer kalau aku lebih bagus dari dia.
Kalau kita lebih hebat dari mereka, ini adalah juga kesombongan yang terselubung di balik ibadah dan kebaikan yang dilakukannya. Alhamdulillah kita berkumpul di sini. Semoga seperti Allah mengumpulkan kita saat ini, semoga kalau Allah mengumpulkan kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melihat wajah-wajah ini kembali nanti bersama Rasulullah. Ini yang kita inginkan. Kalau pertemuan di dunia bukan diadakan untuk Rasulullah, maka itu pertemuan yang sia-sia. Jika kita bertemu dengan siapapun, apakah suami istri, sahabat dengan sahabat, guru murid, kawan dengan kawan, jika tidak diniatkan untuk bisa bertemu kembali di hadapan Rasulullah nanti, maka itu adalah pertemuan yang rendah dan pertemuan yang hina. Siapapun dari kita, bahkan disebutkan rahasia persahabatan, mungkin pertemuan sekali menjadikan orang itu selamat nanti di akhirat. Pertemuan sekali karena Allah. Mungkin kita bertemu lalu ada kepleset ke neraka, kepleset neraka, ternyata orang yang kita temui tadi adalah orang yang tulus hatinya. Ternyata di surga mencari, aku dulu pernah ketemu di masjid ini satu orang ya Allah, tapi di mana dia? Dijawab oleh malaikat, ada di neraka. Tapi aku bertemu dalam keadaan baik waktu di masjid itu ya Allah, angkat ke surga. Diriwayatkan akan diangkat ke surga. Buah dari pertemuan yang baik. Maka kalau bertemu dengan orang niatnya yang baik, husnudzon, jangan memandang orang dengan mata busuk, dengan mata kotor, dengan hati busuk, akan tapi pandang orang dengan kasih sayang dan cinta. Kita ingin orang semuanya selamat, kita ingin orang selamat semuanya dalam jalan kebenaran. Jangan memandang orang lain dengan mata merendahkan, siapapun dia. Mungkin dia adalah orang yang tidak sholat, kita doakan semoga menjadi ahli sholat. Mungkin ada orang yang di bulan Ramadan tidak pernah berpuasa, kita doakan semoga Ramadan ini menjadi ahli puasa, dan seterusnya. Itulah pandangan yang harus ada di hati kita. Kalau tidak seperti itu adalah pandangan orang sombong. Dan kesombongan tidak harus dengan uang, kesombongan tidak harus dengan pangkat dan tahta. Kadang orang menjadi sombong karena amal baik, seolah-olah punya surga. Dan itulah iblis. Iblis itu bukan sombongnya karena apa? Karena dia adalah ahli ibadah. Begitu hebat ibadahnya iblis sampai dia dijejer bersama para malaikat, sampai dikatakan tawusul malaikat, pemimpinnya para malaikat. Sehingga di saat disuruh sujud kepada Adam, dia mengatakan, Adam ini belum punya amal baik. Saya itu ribuan tahun sudah sujud kepada Allah, kok suruh sujud sama manusia yang baru diciptakan oleh Allah, belum terbukti pernah sujud. Inilah sombongnya iblis. Ibaratnya saya ini kiai gede gitu loh, saya itu sudah ibadah banyak lah, kok suruh patuh sama Adam nih, gimana ceritanya? Ana khairun minhu, aku lebih bagus daripada Adam. Dengan kebaikan ternyata orang bisa menjadi sombong. Hati-hati, yang sudah datang ke masjid jangan sampai keluar masjid, yang sudah hadir di majelis jangan sampai keluar majelis kemudian melihat saudara kita yang ada di pinggir jalan, mungkin dia ada yang mabuk, mungkin ada yang laki perempuan melakukan sesuatu yang haram, akan tapi ingat, lintaskan permohonan, ya Allah berikan petunjuk kepada mereka semua ya Allah. Hadirkan makna ini. Itulah kemuliaan hamba. Itulah kemuliaan hamba di hadapan Allah, yaitu di saat melihat orang lain dengan mata kasih. Dan itulah yang disebutkan oleh Rasulullah, hakikat iman, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Makna mahabbah, makna cinta. Baik, itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang bagaimana orang yang saling mencintai karena Allah akan mendapatkan payung Allah di saat tidak ada lagi payung kecuali payung Allah, akan mendapatkan perlindungan khusus dari Allah di saat tidak ada lagi perlindungan lagi kecuali perlindungan Allah di padang mahsyar yang dahsyat. Ketahuilah yang mentari saat itu hanya sejengkal, akan tapi ketahuilah yang menjadikan sebab kita dilindungi adalah pertemuan yang baik karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saling mencintai karena Allah. Allah udilluhum yawma la dhilla illa dhilli, akan aku lindungi mereka, kata Allah. Baik, sebentar lagi Ramadan tiba. Kami tidak akan melihat kepada ini. Kalau ini insya Allah ahli puasa semuanya. Akan tapi kami melihat yang ada di sana itu, yang di pasar, mungkin yang di pantai,
Bahkan mungkin suatu ketika kita lewat di sepanjang pantur, sepanjang jalan di saat musim panen di bulan Ramadan, kita melihat orang yang sambil menuai nikmat Allah tapi mereka melanggar Allah. Ada orang yang tidak pernah berpuasa, mari kita lihat mereka saat ini, malam ini. Dan mungkin semua dari kita ingat ada tetangga kita yang gak pernah berpuasa. Ada orang yang di pasar setiap hari gak pernah berpuasa. Mungkin di pantai jadi nelayan tidak puasa. Kita sadar dan kita ingat, pandang mereka saat ini dengan pandangan kasih sayang. Jangan memandang mereka dengan mata merendahkan, sebab satu puasa yang mereka tinggalkan cukup untuk masuk neraka jahanam. Satu solat yang mereka tinggalkan cukup untuk masuk neraka jahanam. Artinya mereka itu diambang kehancuran. Maka dari itu pandang mereka dengan mata kasih. Tetangga kita, mungkin karyawan kita, saudara kita yang tidak puasa di bulan Ramadan yang lalu, hadirkan saat ini, detik ini, di majlis mulia ini kita doakan semoga di esok hari menjadi ahli puasa. Di Ramadan yang akan datang semoga mereka menjadi ahli puasa. Lihat mereka saat ini, itu loh tetangga kita itu. Jangan sampai mereka mencari nafkah seolah-olah menuju surga tapi melanggar Allah, akhirnya masuk neraka jahanam. Kasihan kalau sampai mereka di bawah terik matahari di saat menuai memanen padi, ternyata akhirnya harus masuk neraka. Kita tidak rela jika saudara kita yang di pantai setiap hari di bawah terik matahari ternyata harus masuk neraka. Kita tidak ingin ada saudara kita yang setiap hari kena panasnya pasar harus masuk neraka. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, berikan kepada mereka bimbingan dan petunjuk-Mu, berikan kesadaran, ampuni dosanya yang masa lalu yang pernah mereka lakukan dengan meninggalkan puasa, dan jadikan di Ramadan ini mereka ahli puasa. Pandang mereka dengan mata kasih, sebab kalau kita tidak pernah memandang mereka dengan mata kasih, maka belum ada iman di hati kita. Akhirnya kita menjadi orang yang cuek bebek, terserah ente puasa atau enggak. Dan kita perlu mengetes diri kita sendiri. Pernahkah kita menangis di saat melihat tetangga tidak puasa? Pernahkah kita menitikkan air mata di saat melihat orang lain tidak sholat? Mungkin kita hanya, ngapain sih? Keimanan tidak seperti itu. Keimanan akan menjadikan hati ini terenyuh. Karena apa? Bencana akhirat lebih dahsyat daripada bencana dunia. Mungkin di saat kita melihat tetangga kita tertabrak mobil kemudian bersimbah darah, kepala retak, kita bisa menitikkan air mata. Padahal itu musibah di dunia. Bisa saja yang tertimpa musibah itu meninggal dunia lalu masuk surga karena dia tertabrak mobil mau berangkat ke masjid. Allah. Tapi kita melihat mereka dengan ternyuh lalu menangis. Tapi bagaimana kita mendengar saudara kita tidak sholat, kita tidak pernah ternyuh. Atau mungkin kita dengar orang berzina, kita tidak ternyuh, bahkan mungkin kita gunjing mereka, kita omongin mereka, ternyata mulut ini lebih busuk daripada perilaku zina. Karena apa? Kita sudah merasa ahli ibadah tapi menggunjing orang lain. Inilah hidup indah yang diajarkan Nabi, memandang orang dengan mata kasih sayang. Nabi Rauf Rahim, Nabi penuh kasih. Sudahlah, sebelum kita sok jadi pahlawan dakwah ngajak, ntar dulu, malam hari panjatkan doa. Setiap malam pandang tetangga dulu, tetangga kita di belakang rumah, depan rumah, kanan rumah, kiri rumah, yang belum sholat, belum hadir majelis, belum ini, doakan ya Allah setiap saat. Dan itu kemuliaan batin, itu kemuliaan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan seperti itulah. Setelah kita mandang orang lain dengan mata kasih berkenaan dengan Ramadan, jika kita ingat tetangga kita waktu itu tidak puasa, kita doakan semoga mereka ahli puasa dan diampuni oleh Allah. Kemudian sekarang kita akan meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan. Siapakah yang beruntung di bulan Ramadan? Yang beruntung di bulan Ramadan adalah hamba yang di saat memasuki bulan Ramadan dia berusaha untuk mengurangi kemaksiatan, dan berusaha untuk meningkatkan ketaatan. Itu sekecil apapun kadarnya, cuman kalau kecil ya naiknya sedikit. Kemaksiatan sudah. Siapa yang tertipu di bulan Ramadan? Yang tertipu di bulan Ramadan adalah orang yang meningkatkan ibadah di bulan Ramadan tapi maksiatnya tidak kurang. Na'udzubillah. Dia menduga bahwasanya dengan ibadah puasa
Kemudian setelah itu bangun malam sholat tarawih, dipikir cukup selamat masuk surga, padahal dia telah melakukan dosa yang dengan dosa itu bisa saja menghabiskan pahalanya sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di bulan Ramadan, jika ada seorang hamba Ramadan tidak tarawih, cukup puasa saja, nggak pakai sholat tarawih, nggak baca Al-Quran, tapi ternyata dia menjaga matanya tidak melihat yang haram, lidahnya tidak gunjing orang, hatinya bersih sama orang, nggak pernah prasangka buruk, nggak pernah mendendam, membenci, mendengki, maka dia menjadi ahli surga. Padahal tidak tarawih, tapi menghindar dari dosa. Sekarang budaya nggak karu-karuan, sahur di pinggir jalan, laki perempuan nggak karu-karuan. Sedih sore hari ngabuburit, ngabur-ngaburin pahala. Lihat nonton apa itu di pinggir jalan. Nauzubillah. Nunggu buka tapi dengan bermaksiat. Maksudnya apa? Aku pengen masuk maghrib, aku ingin berbuka dalam keadaan pahalaku sudah habis. Maksiat yang dilakukan. Kelihatannya membuatkan sahur suami tapi sambil cerewet ngomel, habis pahalanya. Buatin buka tapi cemberut sama suami, dipikir dapat pahala tuh. Suaminya gimana kalau suaminya? Ini ke ibu-ibu ini. Jadi ketahuilah ibu, menjauhi kemaksiatan lebih utama daripada meningkatkan ketaatan. Sehingga kalau ada orang di bulan Ramadan memuliakan Ramadan dengan meninggalkan kemaksiatan, ketahuilah ini orang bakal diangkat oleh Allah. Mungkin ada preman yang kerjaannya mabuk segala macam, nggak pernah puasa, nggak pekerjaannya mabuk, tidak sholat, tapi ternyata masuk bulan Ramadan kok berhenti. Ditanya kok berhenti kenapa? Ramadan. Hatinya yang mulia nanti suatu ketika akan diangkat oleh Allah. Tapi biarpun ahli sujud, ahli ibadah, tapi tidak pernah mencoba berubah di bulan Ramadan, enggak. Baru setelah kita menjauhi kemaksiatan di bulan Ramadan, baru pantas kita meningkatkan ketaatan setelah itu. Dahulukan menjauhi kemaksiatan. Amal wajib itu kan sedikit. Sholat 5 waktu, Bu, berapa menit sih? 3 menit, 3 menit, 3 menit, 2 menit. Sehari 5 kali, ya. Puasa Ramadan itu pun ibu kalau lagi halangan nggak usah puasa, ntar tunda. Sakit pun kita boleh berbuka, hamil pun nggak usah puasa. Kalau mau meninggalkan, enak kewajiban. Zakat kalau punya duit, haji kalau punya duit. Kewajiban dari Allah mah sedikit banget. Ibaratnya seorang hamba itu hanya melakukan puasa Ramadan saja, sholat 5 waktu saja, nggak pakai duha, nggak pakai witir. Tapi ternyata dia menjaga dari segala kemaksiatan, matanya dijaga, lidah dijaga, hati dijaga, selamat dia ahli surga. Cuman pangkat tinggi di surga perlu diraih dan dia didapat dengan memperbanyak ibadah. Kalau hanya pengen selamat, jauhi kemaksiatan. Tapi manusia tertipu, hafal Quran, Ustadz 3 hari sekali khatam Quran, tapi kalau ngelihat sama orang lain cibir, mici, merendahkan siapa itu? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, begini jam begini. Kerjaan yang merendahkan orang lain. Ahli neraka yang pakai kopiah putih, ahli neraka pakai kerudung. Selesai kita pengen masuk surga. Ini baju di dunia bukan jaminan masuk surga orang pakai baju begini. Akan tapi selamatnya lidah dari gunjing, selamatnya lidah dari ngomongin orang, selamatnya lidah dari menfitnah dan mengadu domba, selamatnya mata. Adapun orang kepleset, manusia kita saat melihat yang haram tapi segera menyesal di malam hari, memohon ampun kepada Allah. Adukan ya Allah, tadi siang mataku melihat yang haram, beres insya Allah. Namanya manusia. Kita bukan malaikat yang tidak pernah berdosa, kita bukan nabi yang dijamin tidak berdosa, tapi kita manusia. Ada sesaat kepleset, mungkin di pasar kita melihat aurat, disuruh lihat aurat, tapi segera astagfirullah, ini tidak boleh aku lihat. Bagaimana sambil puasa ngeliat internet gambar yang tidak benar? Mungkin sambil jaga di toko puasa bulan Ramadan lihat, oh masya Allah, innalillah. Yuk kita sadar, kurangi kemaksiatan sebanyak-banyaknya.
Kemudian setelah itu ada amalan di bulan Ramadan, yaitu taraweh. Tolong taraweh, lakukan taraweh. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak taraweh. Tapi ingat, yang namanya sholat taraweh itu tidak bisa mengalahkan pahalanya sholat ba'diyah isya. Ya orang tidak ada orang ada ngasih ikan, ada ikan gede sama ikan uceng, ikan kecil. Lalu saya ngambil ikan kecilnya saja. Jadi Pak taraweh itu tidak bisa mengalahkan pahalanya ba'diyah isya. Tolong nih. Jadi jangan sampai meninggalkan ba'diyah isya. Karena ba'diyah isya itu martabatnya setelah sholat fardu. Paling gede pahalanya sholat adalah sholat fardu. Nyusul ba'diyah isya. Makanya sekarang harus punya ilmu. Ada orang taraweh tapi nggak ba'diyah isya. Ada kan? Ada. Karena memang nggak pernah ngaji. Lah kalau orang ngerti tentu akan ngilih yang gede. Kalau orang mau dikasih hadiah, ya tentu yang gede. Dikasih duit 1 juta sama 100.000. Wah, saya senang 100.000. Ya maklum, dia adalah orang lagi sakit pikiran. Kalau orang sehat akan ngambil yang gede. Sholat fardu yang benar. Setelah itu ba'diyah isya. Tidak bisa sholat taraweh mengalahkan ba'diyah isya. Sebab martabatnya ibadah itu adalah sholat fardu, kemudian sholat rawatib, ba'diyah isya, ba'diyah maghrib, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah isya, asar. Itu adalah sholat yang sangat dikukuhkan pahalanya luar biasa. Sholat tasbih gak bisa mengalahkannya. Biarpun sholat tasbih pahalanya segede itu. Makanya ibu sekarang rajin qobliyah ba'diyah saja dulu, baru setelah itu melakukan sholat taraweh. Sholat taraweh kapan dilakukan? Setelah isya. Niatnya aku niat sholat taraweh, Allahu Akbar, beres. Aku niat sholat taraweh, Allahu Akbar. Kemudian jangan sampai ada di antara kita meninggalkan sholat taraweh sebisa mungkin. Dan ingat, taraweh jumhur ulama 4 madhab, kita tidak akan mendiskusi tentang bilangan rakaat taraweh. Taraweh adalah 20 rakaat. Itu adalah tarawehnya para sahabat Nabi SAW dari masa ke masa. Para ulama pun melakukan itu. Kalau perlu diperbanyak lebih dari itu. Ini karena di bulan Ramadan hendaknya kita meningkatkan kualitas dan kuantitas. Jumlah ibadah harus kita tingkatkan, kekhusyuan pun harus kita tingkatkan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin ada di antara kita harus mengadakan perjalanan, mungkin harus ikut omudi dan sebagainya. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat taraweh. Hari ini kami beri ilmu ringan, hendaknya kita pun tetap melaksanakan sholat taraweh biarpun di atas kendaraan. Insyaallah. Ini fikih yang jarang dipakai, ustadznya pun jarang. Padahal kita menemukan guru-guru mulia kami waktu berada di Yaman itu adalah melakukan sholat di atas kendaraan. Kalau kita belajar, kalau kita berangkat ngantarkan guru, saya ngambil buku di belakang beliau. Kalau beliau membuka mata, kami membaca buku di belakangnya. Kalau sudah kelihatan ngantuk, kami diam. Setelah beliau melek begini, sholat lagi. Setelah sholat, assalamualaikum, diam begini, kami baca. Mereka kerjaannya sholat. Makanya kalau orang punya ilmu itu enak. Sholat di atas kendaraan itu mudah. Kita cukup, yang penting punya air wudhu seperti ini, menutup aurat, sholat sesuai dengan ke arah mobil berjalan. Langsung sholat sunat, Allahu Akbar. Rukuknya begini, sujudnya merunduk lebih rendah lagi, Masya Allah. Setengah jam bisa 20 rakaat. Kalau dari sini Cirebon itu bisa 100 rakaat. Coba, begitu mudah. Makanya ada orang sudah diberi mobil oleh Allah dan tidak ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh, tidak ada yang mengatakan tidak boleh. Semua ulama mengatakan boleh sholat di atas kendaraan karena Nabi pernah melakukan sholat di atas kendaraan. Bahkan sebagian mengatakan pahalanya lebih gede lagi. Sebab kaidahnya sholat sunnah itu hendaknya kita pindah-pindah tempat. Maka dikatakan wa yukrahul iton. Kalau kita berada di masjid ini untuk melakukan sholat sunnah, bukan sholat fardu. Atau di rumah kita, kalau kita ingin melakukan sholat sunnah, hendaknya pindah-pindah tempat, tidak menempati satu tempat. Kalau menempati satu tempat namanya iton, itu makruh. Kalau kita pindah-pindah, itu setiap tempat akan jadi saksi. Ibu sesaat sholat di dapur, sajadahnya pindah ke dapur, ruang tamu ini, semua akan jadi saksi. Dan kalau ibu pakai begitu gak capek ibu? Coba ibu di dapur 4 rakaat, pindah ke ruang tengah sambil kontrol anak 4 rakaat, ini 4 rakaat, bisa sehari puluhan rakaat ibu gak sadar. Tapi kalau ibu sholat di musola yang panas gak ada kipasnya, kemudian kenanya tebel, cepet 2 rakaat cepet lari.
Sholat di mana saja itu lihat tempat-tempat masya Allah. Makanya kalau di masjid itu pindah dari sini pindah situ. Makanya lihat kalau orang alim, orang soleh, orang alim, sholat pindah dari sini pindah sini, pindah. Karena apa? Sebab setiap tempat akan menjadi saksi. Bahkan kalau ada mungkin pernah menyaksikan kalau atau bapak-bapak pernah sholat dengan seorang alim tiba-tiba tukeran, ditarik tuker pindah. Pernah mungkin ya dituker. Karena apa? Tempat ini loh, pindah tempat ini adalah agar tempat lain menjadi saksi. Ibu kalau sholat berduaan, mau sholat sunnah pindah. Setelah itu tuker lagi sholat sunnah, masya Allah. Agar menjadi saksi. Lah kalau ibu bapak sholat di atas kendaraan sepanjang perjalanan itu menjadi saksi. Perlu diamalkan ini ilmu ini. Apalagi lagi undangan buka bersama. Setelah itu ya Allah agak jauh perjalanannya, sudahlah saya pulang sholat isya dulu aja. Setelah sholat isya di rumah saudara, kalau saya sholat raweh nanti kemalaman. Sudah bang yuk pulang, dia naik mobil, di atas mobil suaminya sambil nyopir jadi imam, istrinya di sampingnya jadi makmum. Allahu Akbar. Sampai di rumah tinggal istirahat. Yang kerja pun demikian, mudah, tidak susah. Dan ini ada, bukan syariat main-main. Lakukan ini, dan ini kami suarakan khususnya di Jakarta sana. Kami saksikan, perhatikan di Jakarta itu setiap hari waktu taraweh ada orang di atas kendaraan. Kalau seandainya mereka semuanya punya ilmu ini, ternyata insya Allah satu tol semuanya ahli taraweh di kendaraan itu. Cuman karena nggak punya ilmunya. Tapi harus menutup aurat, ibu menutup aurat seperti ini harus suci. Nutup aurat pakai baju begini sudah boleh, nggak usah pakai mukena khusus. Nih udah boleh. Tinggal kakinya saja. Kalau tidak kelihatan dilipat aja begini. Sudah. Mudah. Ini diantaranya fikih yang harus kita hadirkan bersamaan bulan Ramadan. Jangan sampai ada di antara kita tidak melakukan sholat raweh. Intinya sholat raweh itu dilakukan setelah sholat isya. Termasuk sholat isya yang dilakukan di waktu maghrib boleh. Jadi kita boleh sholat raweh setelah maghrib tapi isyaan dulu. Sholat isya ke waktu maghrib itu gimana bu? Waktu pergi. Ya tidak usah bingung, ibu kan punya ilmu sudah kemarin bab musafir ya. Jadi kalau ibu bepergian jamak takdim habis sholat maghrib sholat isya langsung, berarti waktunya waktu maghrib. Setelah itu boleh sholat taraweh. Intinya sholat taraweh harus setelah melakukan isya, bukan setelah waktu isya, setelah melakukan sholat isya. Baik, jadi tidak ada yang meninggalkan taraweh setelah hari ini. Pakai motor reng-reng, Allahu Akbar. Kalau Nabi mengendarai onta, mengendarai kendaraan bair itu onta, al-rahilah, kendaraan, Nabi melakukan sholat di atas kendaraannya. Lakukan ini. Karena apa? Kalau kita ngandalkan di rumah, masya Allah, habis kerja bu, habis sholat isya, habis kerja pulang capek sampai di rumah mau taraweh kelihatan bantal. Ntar malam aja deh mau tidur dulu. Habis tidur bangunnya setelah ngantuk, sahur lihat jam buru-buru hilang taraweh. Baik, selesai. Insya Allah semuanya taraweh, amin. Dan qiyamul lail itu jaminan dari Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang melakukan salat tarawih karena Allah dengan keyakinan mengharap pahala Allah, menjadi sebab akan diampuni dosa kita. Kemudian tarawih ini peringatan bagi imam tarawih, hendaknya bacanya akan buru-buru, kalaupun cepat jangan sampai ngebut. Yang penting huruf harus hadir. Kalau ada huruf yang amin, itu haram bagi yang mengikutinya. Tolong didengar ini. Kalau kita sholat dengan imam yang ngebut sampai hurufnya banyak ketinggalan, tidak bisa dicontohkan karena haram. Kalau haram masa dicontohkan? Masa orang contohnya mabuk nih begini loh ya, nggak boleh ya. Makanya Al-Qur'annya pun saya tidak bisa mencontohkan. Ya gimana sih bu ya bacaan yang salah? Bacaan yang salah kok dicontohin gimana ya? Pokoknya amin. Amin. Satu nafas ngebut. Haram bagi yang ikuti, haram. Kata Imam Nawawi, bagi seorang pemimpin atau hakim atau negara hendaknya mentakzir dia, dicambuk depan umum biar tidak ngulangi itu kerjaan.
Seandainya harus cepat-cepat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kelihatan. Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Biarpun al-faslu aula minal wasl. Fasal itu satu ayat lebih bagus. Mungkin mau digabung satu nafas boleh, nafas yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih kebaca hurufnya tapi hilang. Haram itu dosa. Jadi ibu hari bulan Ramadan mesti kayaknya dapat pahala tapi dapat dosa. Makanya jangan mau bermakmum dengan ustadz itu sama kiai itu, karena tambah yang ngomong bukan saya, Imam Nawawi. Lahan hurufnya tidak karu-karuan. Amin. Wah, paling seneng anak-anak habis itu ada beduk bunyi dung 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 dung. Oh, itu paling cepat, hebat. Aco itu haram. Awas, tolong masjid musola dibenahi semuanya. Dan hendaknya 20. Kalau ada yang malas jangan jadi imam. Kalau ada yang bikin tarawih 14 rakaat, tarawih 2 rakaat, jangan jadi imam. Hendaknya yang jadi imam sholat ngambil tarawih yang 20. Kalau ada orang malas ngantuk boleh pulang nanti. Yang menjadi masalah kalau masjid sudah dirubah syiarnya menjadi syiar 8, sehingga orang lain mau nambah jadi malas karena nggak ada pemimpinnya. Jadi seorang pemimpin hendaknya menjadi pemimpin contoh yang baik. Selesai urusan tarawih, kemudian sekarang bab puasa ringan saja. Jelas insyaallah tarawih jangan ngebut. Kalau tidak sempat berjamaah kemudian ketinggalan, ibu bisa di rumah sendiri. Caranya kayak tadi, pindah-pindah biar gak capek bu ya. 4 rakaat bikin kopi 1 gelas, 2 rakaat bikin es teh 1 gelas, 2 rakaat mie ya, pokoknya nggak kerasa itu dinikmati, atau sambil baca Al-Quran. Jadi kalau ibu melakukan sholat ini cara sholat paling enak. Ibu ketinggalan mau ke masjid, atau seorang wanita ibu nggak ada yang nemeni ke masjidnya, nggak ada mahram, nggak ada saudara. Aduh, kalau ke masjid saya kok kurang enak. Sudahlah, sholat isya di rumah, Allahu Akbar, tarawih di sini, pindah ke sini, pindah ke situ. Coba ibu buktikan nggak bakal capek. Kalau sholat sunnah di rumah jangan menempati satu tempat, capek kayak banyak. Sebab biarpun 2 rakaat tetap 2 rakaat masih 2 rakaat. Ini masih 2 rakaat, nambah lagi. Baik. Kemudian masalah puasa. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Ingat. Dan di situ dibutuhkan niat. Maka hendaknya kita niat puasa di bulan Ramadan di malam harinya. Kalau memang besok puasa, malam hari ini kita sudah niat. Niatnya mulai maghrib tadi. Mulai maghrib itu boleh. Jadi kalau kita habis berbuka, itu boleh langsung kita lintaskan niat esok hari. Dan wajib niatnya di malam hari. Kalau ada orang bangun pagi lupa nggak niat, itu puasanya tidak sah. Wajib malam hari niat. Maka dari itu kemurahan, yuk kita ambil madhab Imam Malik saja. Ini perlu dihadirkan karena mungkin orang lupa. Di dalam madhabnya Imam Malik, imam besar. Jadi kalau niat didobel saja. Niatnya niat 30 hari sekalian. Ya Allah, saya niat puasa 30 hari Ramadan. Jadi kalau besok lupa, punya stok, punya simpenan niat. Tapi kalau ingat, kita tetap niat 1 per 1. Kemudian cara niatnya itu mudah. Cara niatnya mudah. Cukup niat, aku niat puasa Ramadan besok, itu sudah sah. Aku niat puasa Ramadan besok, masa kemarin enggak kan? Besok sudah sah. Makanya niat jangan dipersulit. Ada sebagian ustadz mempersulit niat. Ya bolehlah niat yang panjang itu, apalagi ini amalan tahunan bu. Kayaknya ini banyak yang sudah lupa niat yang kemarin kan, karena ini amalan ibadah tahunan. Jadi karena ibadah tahunan itu kadang-kadang setiap tahun juga baru lagi ilmunya, lupa lagi. Makanya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri, itu bagus niatnya, tapi orang awam jangan dipaksa suruh ngapal niat itu. Nawaitu, kemudian ustadznya ustadz nahwu sharaf Ramadana, ini isim ghairu munsharif. Ini ustadz kok ustadz ngerusak namanya. Orang awam nggak ngerti ghairu munsharif, sudahlah nanune sah.
Orang awam sudah, jangan dipaksa. Bahkan kalau perlu orang awam, mungkin ada orang baru masuk Islam, ada ibu sepuh, cukup ajari, aku niat puasa besok, aku niat puasa Ramadan besok, sudah sah. Sudah sah. Tapi kalau bisa menghafal nawaitu shauma ghadin an adaifah di sahih Ramadan hadis sana tak boleh. Atau, nah, kalau nggak hafal-hafal ibu, saya niat Ramadan besok, sudah sah. Sebab ini kenyataan bu, kenapa saya ngomong tegas begini ini? Karena suatu ketika ada seorang ibu tidak puasa. Loh bu, kenapa nggak puasa? Katanya kalau tidak niat itu tidak sah. Loh ibu nggak niat? Iya. Loh kenapa ibu? Saya nggak teraweh. Loh, apa hubungannya dengan teraweh? Wong niat kok hubungannya sama teraweh? Rupanya apa? Saya itu kalau teraweh hanya nunggu niat bu ya, karena saya nggak hafal nih. Oh, gara-gara nggak teraweh nggak niat, karena nggak niat nggak puasa. Niat tuh kayak apa sih? Wong niat cuma ngelintaskan, bahkan nggak usah diomongin juga sah. Nah, saya puasa, maksudnya saya besok mau puasa, itu sudah sah. Ada sebagian orang itu memperrepot, termasuk nanti zakat fitrah. Zakat fitrah yang penting niat sudah, nggak usah tangan dicelupin di beras, apalagi ustadz yang laki-laki, santrinya perempuan dipegang tangannya, kan kacau lagi tambah dosa. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kenapa Ustadz kok bikin repot orang awam? Sampai ada orang lupa nggak niat, nangis bingung, saya tadi belum niat. Sudahlah, niat dari rumahmu sendiri. Ini ya Ustadz, tolong dipermudah orang awam. Kalau kan Ustadz sih, kalau santri itu boleh ditegesin kayak begitu. Kalau santri harus menghafal hal-hal kayak gitu. Tapi orang awam digampangin. Sudahlah, kalau zakat fitrah bu bungkusin 2,5 kilo, ini zakat saya, beres. Nah, kalau ibu pakai celupin, dipegang sama ustadznya, kan tambah kacau ini. Ini udah ada, nggak usah dicelupin, sudah sah. Kenapa harus sulit urusan begini ini? Ya biar ustadznya punya kerjaan. Tidak harus, kalau celupin nggak apa-apa, niat biar semakin yakin bolehlah. Jadi niatnya apa? Saya niat zakat fitrah, selesai. Baik, urusan puasa jelas bu ya, puasa niatnya digampangin. Kemudian apa itu puasa? Puasa adalah menahan diri mulai dari adzan subuh. Adzan subuh itu adzan awal waktu bu, bukan adzannya orang ngantuk. Jadi kapan kita tidak boleh makan? Selagi belum adzan kita masih boleh makan. Kalau sudah adzan Allahu Akbar nggak boleh makan. Tapi adzan masjid yang benar, jangan adzan jam 5. Jangan nunggu musola belakang ibu itu, belum adzan nih, jam 4.30, jam 5 belum adzan, 5 semrat, Allahu Akbar, Allah, bang nggak boleh ini yang salah tukang adzannya. Adzan awal waktu. Maka ini fikih adzan, yang punya masjid, yang punya masjid ada fikih adzan. Wajib bagi pengurus masjid yang digaji, kecuali pengurus masjid yang gratis, yang sukarela. Wajib bagi pengurus masjid yang mendapatkan gaji untuk memperhatikan awal waktu dan menyuarakan adzan di awal waktu. Kalau tidak, haram gajinya. Coba ini. Karena apa? Dia itu dibayar untuk yuraqibul waqt, memperhatikan waktu. Karena apa? Ditunggu oleh orang yang ada di kiri kanan masjid. Dan adzannya awal waktu. Dan yang punya menara, kalau ternyata engkau ketiduran terlambat setengah jam apa, jangan diangkat di atas menara adzanmu, sebab menjadi fitnah. Jadi kalau adzan tidak di awal waktu, jangan diangkat tinggi di atas menara. Memang hukumnya setiap kita melakukan sholat fardu disunahkan adzan, tapi adzan yang diangkat di atas menara itu bukan adzan yang terlambat. Coba jam 5 adzan asar di atas menara, Allahu Akbar, Allah, bingung orang, dipikir sudah maghrib. Karena ustadznya masih pergi, ustadznya tukang adzannya atau imamnya, karena biasanya itu yang double itu. Biasanya tukang adzan, imam sekaligus jadi makmum dia itu biasanya. Biasanya begitu, ada musola-musola. Makanya adzannya telat nih. Tukang adzannya dia, imamnya dia, ikang iqamah dia, makmumnya juga di Allahu Akbar sama jin di belakangnya. Adzan awal waktu. Lah ini karena ada urusannya dengan orang puasa, orang sholat, baik sampai maghrib. Lah kemudian ada hal-hal yang membatalkan puasa di situ.
Tadi kan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa sih yang membatalkan puasa? Tapi ada lebih penting ya sebetulnya. Membatalkan puasa ada 9. Ringan ibu. Yang membatalkan puasa ada 9. Kita membatalkan lahir, bukan membatalkan batinnya. Lahirnya puasa. Yang membatalkan puasa ada 9. Ringan saja, singkat, cepat karena waktu sudah malam. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke lubang mulut. Yang pertama memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. Memasukkan ke salah satu lubang 5 ini batal puasa. Yang dimaksud memasukkan sesuatu ke lubang 5 itu adalah mulut, memasukkan itu maksudnya nelen. Jadi yang membatalkan puasa adalah nelen. Maka dari itu kalau ada ibu-ibu di siang hari ngelihat es krim anaknya tidak habis, langsung dimasukkan ke mulut, batal puasanya enggak? Tidak batal puasanya, asalkan jangan ditelan. Biarpun nggak lupa bu, nggak batal puasanya masukkan es krim. Kok lupa? Nggak pakai lupa, ini saya sengaja masukkan es krim ke mulut, batal enggak? Tidak batal, asalkan jangan ditelan. Masih batal lagi ini. Masukkan permen ke dalam mulut, batal enggak? Masih ada ngomong batal ini. Tidak batal, asalkan jangan ditelan. Susah ini. Hah? Jangan ditelan pokoknya, biarpun enggak lupa ini. Apalagi lu enggak lupa sengaja, ini es krim anak saya, wah enak bener, dimasukkan ke mulut, batal enggak? Tidak, masih batal lagi. So belajar 4 kali masih salah, ini masuk SLB nanti. Tidak batal, asalkan jangan las ya. Nah ini udah kok, nah ini masih bingung ibu. Nah, kalau ngaji yang bener, makanya ngaji itu bener, bukan ngaji hanya nguping tok hilang nih. Haji itu faham. Jadi yang menjadikan batal itu ditelan. Banyak pertanyaan, bagaimana Buya? Ini pernah kita dokter, ada dokter gigi bertanya, Buya gimana hukumnya mencabut gigi di siang hari bulan Ramadan? Ini sudah ngaji tadi baru saya nerangkan, lihat. Mencabut gigi di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa asalkan giginya jangan enak aja. Nanti ada di pojok bertanya, Buya gimana hukumnya sikat gigi di siang hari bulan Ramadan? Nah ini nggak paham lagi. Batal enggak? Asalkan sikatnya jangan susah. Nih belajar tuh nggak boleh susah. Pakai odol Buya, sama pakai odol, asalkan odolnya kurang jelas atau enggak? Kenapa kita yakin begini? Ada pertanyaan ibu-ibu suatu ketika pakai kerudung, lupa gigit jarum pentol. Lalu Buya gimana hukum yang gigit jarum pentol? Ajib, memang orang jarang ngaji jadi semuanya jadi bingung. Ibu jarumnya ditelan enggak? Enggak Buya, ya enggak ya sudah. Oh enggak ditelan kok susah. Kalau masalah makruh mah iya. Masih belum ngeh, kadang-kadang ada yang ragu-ragu ini. Kok gitu Buya itu ya? Ini ada nih, kok ada. Sekarang kita kumur dalam wudhu batal enggak? Tidak, bahkan tapi tetap syaratnya jangan nah lihat kumur lah, baru gamblang nih. Oh iya kumur nggak batal. Kalau ekstrim tadi kok Buya kok ekstrim bener ngurusnya ekstrim. Kok kejem bener Buya tuh ngatakan nggak batal lah. Karena kalau sudah ketemu, oh ya berkumur tetap baru sadar iya. Ibu kumur batal nggak wudhunya, puasanya? Maka ibu tetap kalau puasa tetap kumur adalah sunnah. Berkumur dalam puasa tetap sunnah, baik sebelum tergelincir matahari atau setelah tergelincir. Pokoknya kumur asalkan jangan ditelan. Nah kemudian kalau sudah dibuang, maka biarpun ada dingin-dinginnya di dalam mulut itu tidak membatalkan, itu dimaafkan. Sebab namanya air pasti meninggalkan bekas dingin. Jadi nggak usah kena was-was sambil ngeludah, nggak enak sama tetangganya nanti. Kalau sudah dibuang, pokoknya kalau kita berkumur kemudian sudah kita buang 100%, itu tidak membahayakan, nggak apa-apa. Kalau ada dingin-dingin dimaafkan. Tapi kalau bapak ibu curang, buang kumurnya itu ada yang ditahan sedikit,
batal. Jelas Bu? Apalagi pertanyaannya nanti? Ada lagi tanya, ibu ya gimana hukumnya nyicipin masakan biarpun 1 baskom tidak batal, asalkan jangan ditelan. Sebab ada yang salah paham, atau ustadz dari mana, Buya katanya kalau nyicipin sedikit nggak batal ya, ditelan nggak? Ditelan batal biarpun sedikit. Jadi nyicipin biarpun sedikit ditelan tetap tapi nyicipin banyak 1 baskom tetap tidak batal asalkan jangan sudah. Pokoknya belajar fikih itu nggak boleh setengah paham. Nanti kalau ada tanya aneh-aneh di rotan. Nah, sudah jelas ya. Baik. Kemudian yang kedua, nah setelah paham begini Bu nggak boleh tidur. Pulang ke rumah, anak-anakku memasukkan satu ke mulut tidak batal puasa asalkan tidak ditelan. Anaknya seneng. Tiba-tiba anak-anak tanya, Mama, Umi, Abah, kalau nelen ludah gimana? Nah, bingung kan? Karena kalau ngaji sempurna, jangan putus-putus. Makanya kalau lagi ngaji begini nggak usah toleh-toleh. Makanya Bu, saya tuh kalau ngajar fikih nggak pakai buku, nggak boleh megang buku. Nanti saya nerangkan dia ngelihat buku. Saya ada bukunya itu, tapi nggak boleh dilihat. Sekarang nggak usah ngelihat buku saya itu, disimpan bukunya. Matanya ke sini. Kalau ada ibu noleh sebentar ngomong sama temannya itu ketinggalan, nanti aneh. Ngadepnya ke sini semuanya. Nggak usah toleh-toleh. Kalau toleh-toleh nanti ketinggalan, tanya lagi. Nanyanya nanti kalau sudah tutup majelis baru tanya. Nelen ludah gimana hukumnya? Bingung kan? Karena tadi noleh-noleh. Ditanya anaknya, nelen ludah gimana hukumnya, Ma? Nelen ludah. Nelen tadi katanya nelen batal. Terus gimana ini nelen? Nah, kan? Tanya ustadz sebelah ustadz, nelen ludah gimana hukumnya? Katanya ustadz, kayaknya enggak batal. Ustadz yang ngantuk juga ini. Aco ini. Nelen ludah tidak membatalkan puasa, asalkan memenuhi 3 syarat. Tiga-tiganya ini. Yang pertama adalah asalkan itu ludahnya sendiri. Udah usah heran. Kenapa? Enggak usah heran. Ini para ulama membahas loh ya. Ini jangan dianggap heran dan bukan urusan jijik. Kalau jijik kalau mengambil ludah di pinggir jalan mah jijik. Akan tapi ini adalah kehidupan orang indah, orang mesra, orang baik. Akan kebayang mungkin suami istri ciuman tertukar ludahnya. Dah kan kebayang. Oh mau bayangin ludah kebuang di pinggir jalan diambil, jorok bener nih orang. Sampai pada ketawa semuanya ini. Ketahuilah ada ulama membahas tuh ada kalau ludahnya orang batal. Kalau ludah sendiri ya, jadi yang pertama adalah asalkan ludah sendiri tidak batal. Jelas belum? Kalau tidak jelas nah tahu diapain. Ulangi lagi Bu. Baik, yang kedua adalah syaratnya ludahnya masih murni, belum campur sama es krim, permen, sambel. Nah, jelas tak belum? Kalau campur sama es krim, jelas tak belum? Belajar fikih nggak boleh setengah paham. Makanya kalau ada setengah paham, ustadz yang dirotan dulu nanti. Saya tidak mau kalau belajar setengah paham. Biarpun ngambil satu madhab, satu pendapat, yang penting pasti. Yang ketiga adalah ludah yang masih ada di dalam mulut. Kalau ada ibu-ibu mulai pagi sampai siang ngumpulin ludah di gelas, dapat setengah gelas taruh di kulkas, habis itu diminum, batal tak? Karena ludah, biarpun ludah sendiri murni tapi sudah keluar dari jelas atau belum? Baik, sudah, kurang apa lagi? Jadi nelen ludah tidak batal asalkan memenuhi 3 syarat. Baik. Kemudian hukum sikat gigi dengan odol tidak asalkan tidak tapi makruh. Makruh itu tidak batalkan Bu. Masukkan es krim makruh. Tapi nak kumur wudu nah beda antara makruh dengan sunnah kalau kecelakaan. Kalau kecelakaan beda akibatnya. Kalau ibu lagi berkumur untuk wudu tiba-tiba ada petir ketelan rezeki nggak batal. Kaget ketelan ceter.
Sehingga nanti kalau mau kumur lagi, kapan ada petir lagi? Karena sunnah kemudian ketelan nggak sengaja, nggak batal. Tapi yang main-main es krim tadi, kata Buya nggak batal nih, ada petir kaget, ketelan, batal. Beda ya akibatnya. Selesai sudah. Kita tinggalkan urusan itu. Harus yakin begini di fikih ini, sehingga tidak ada ragu. Sebab ada suatu ketika ada ibu jam 9 pagi sudah kehausan. Kenapa? Ngeludah terus. Karena dipikir nelen ludah batalin puasa. Ini kenyataan. Waktu itu ada orang yang tanya, saya capek puasa, kenapa? Ngeludah terus. Rupanya salah paham. Dipikir nelen ludah batal. Kan kacau. Atau ustadznya jawabnya kayaknya nggak batal tadi itu. Kalau kayaknya nggak batal berarti kayaknya batal juga, kan pusingnya. Baik, kedua adalah masukkan suatu ke lubang hidung. Memasukkan suatu ke lubang hidung membatalkan puasa. Nah ini kalau ngaji, kalau nggak sempurna pusing nanti. Bisa sampai di rumah ngamuk-ngamuk sama suami. Pengajian tidak enak. Loh kenapa, Mak? Hobi saya tak tersalurkan. Mama hobinya apa? Nah, rupanya salah paham. Ini Bu, sering ada pertanyaan saya itu. Di televisi, di ini sering pertanyaan. Itu hukum ngupil bagaimana? Ya Allah, kalau orang nggak ngaji memang susah. Tapi kalau sudah ngaji begini nggak boleh pusing. Yang dimaksud membatalkan puasa adalah memasukkan suatu ke lubang hidung bagian atas yang jika itu air yang kita masukkan akan terasa gerak panas tuh. Pernah ya? Panas atas, bagian atas. Jadi kalau bagian bawah tidak. Berarti kabar gembira bagi yang biasa ngupil, ternyata ngupil tidak membatalkan puasa. Jelas? Ini pertanyaan fikih jelas. Tidak membatalkan puasa asalkan ngupilnya wajar dan normal. Kalau ngupil sampai atas begini, Pak, batal. Selesai. Kuping. Memasukkan satu ke lubang telinga hukumnya membatalkan puasa jika lubang bagian dalam. Mana ini disebut bagian dalam? Yang dimaksud bagian dalam telinga adalah yang tidak bisa dijangkau oleh jemari. Kalau masih dijangkau jemari ini masih luar. Jadi kalau kita tekan sekuat apapun ini dianggap luar. Tapi kalau pakai korok kuping, batal. Ini menurut madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan. Madhab Syafi'i yang kedua diikuti Imam Ghazali tidak. Kalau dalam keadaan mendesak ada ini apa sakit, dimasukkan insya Allah lah. Ikut pendapat yang tidak batal. Cuman dalam keadaan normal jangan memasukkan sesuatu ke lubang telinga. Mohon maaf ya. Kemudian selanjutnya yang pertama yang bagian yang apa? Yang tidak boleh dimasuki, yang keempat adalah lubang depan. Lubang depan buang air. Kalau ada seorang laki-laki meneteskan sesuatu ke lubang kemaluannya, batal puasanya. Seorang wanita memasukkan kapsul obat, batal. Termasuk seorang wanita, mohon maaf ini majelis mulia bukan majelis. Kalau tertawa tidak jorok bukan, nggak ada masalah. Tadi ada tertawa semuanya. Tapi kalau sudah tertawa jorok ditahan, tidak boleh karena majelis Nabi harus tetap mulia. Tertawa jorok, kotor. Mohon maaf jika ada seseorang wanita memasukkan jemarinya ke dalam tempat tersebut, batal. Makanya kalau lagi beristinja habis buang air kecil, cukuplah para wanita itu membersihkan tempat tersebut dengan perut jemari. Kalau membersihkan dengan perut jemari biarpun ditekan sekuat mungkin tetap bagian luar, tidak batal. Tapi kalau dibelokkan begini batallah puasanya. Termasuk mohon maaf, ada seorang suami yang jago dalam seni bercinta, colak-colek, ada kan suami, makanya jadi suami itu yang pintar seni bercinta. Kalau lagi di rumah gak ada orang, colak-colek sama suaminya, istrinya, itu halal, itu ibadah ya. Jangan serem-serem, astagfirullah. Kalau sudah sama istri di rumah tuh yang enak, yang asik gitu loh ya, colak-colek, cubit-cubitan, ya apa-apa. Termasuk mungkin ada seorang istri suami karena selalu indah mesra, mohon maaf, mungkin memegang wilayah tersebut. Tapi kalau seorang suami memasukkan jemarinya ke tempatnya istri, maka istri batal puasanya kalau di saat dimasuki sukarela. Maka dia mengizinkan. Makanya ini termasuk harus hati-hati ini. Jelas ya? Baik. Kemudian buang air belakang juga sama. Memasukkan apa? Jemari. Kalau membersihkan bekas buang air besar cukup dengan perut jemari, ini sudah bersih, nggak usah ragu. Selesai. Baik, ini bagian yang pertama, memasukkan sesuatu ke lubang 5. Mulut, hidung, telinga, buang air kecil, buang air besar. Faham? Hafal ya?
Yang kedua yang batalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Mau dikorok-korok, nyium bau busuk, muntah batal. Tapi kalau muntahnya tidak sengaja, hamil muda, mabuk kendaraan, tiba-tiba muntah, tidak batal puasanya. Tapi ingat, kalau ada orang muntah tidak disengaja, tidak batal puasanya, asalkan tidak menelan ludahnya setelah muntah. Kumur dulu baru boleh nelan ludah. Kalau belum kumur kok nelan ludah, batal. Kenapa? Bab yang pertama, sebab yang keluar dari mulut itu najis, dan selagi belum disucikan dengan air, berarti najis ada di mulut bercampur dengan ludah. Berarti ludahnya tidak murni. Kalau ludah tidak murni, ditelan bagaimana tadi? Batal. Jelas ya? Nah, baik. Kemudian yang ketiga adalah, mohon maaf majelis mulia, ini bersenggama dengan sengaja biarpun tanpa keluar mani. Bersenggama termasuk lubang belakang, lubang depan, lubang belakang hina busuk. Lubang depan saja yang tempatnya itu membatalkan puasa. Akan tapi kadar memasukkan itu seperti apa? Mohon maaf ini majelis mulia, tidak usah dibawa kepada guyonan. Kalau seorang suami memasukkan, mohon maaf, kepala kemaluannya ke lubang istrinya, itu sudah batal. Cukup bagian kepalanya saja, belum semuanya masuk, itu sudah batal. Bukan harus masuk semuanya, bagian kepala saja. Dan bagi seorang istri, mulai kemasukan saja, biarpun tidak sampai kepalanya semuanya, sudah batal. Intinya seperti itu. Baik, selesai. Gak usah dibahas panjang lebar. Bersenggama biarpun tanpa keluar air mani. Yang keempat adalah, mohon maaf, keluar mani dengan sengaja. Keluar mani dengan sengaja membatalkan puasa biarpun tanpa senggama. Ada keluar mani, mengeluarkan air mani, apakah dengan tangan, dengan ini, membatalkan puasa. Atau dengan melihat adegan yang menjadikan dia keluar mani, syahwat. Jadi kalau mengeluarkan mani dengan sengaja, batal puasanya biarpun tanpa bersenggama. Jelas ya? Baik, yang kelima, 6, 7 adalah haid, nifas, melahirkan. Haid, ibu puasa sehari, asar keluar darah haid, batal. Nifas, ada ibu rajin puasa, masya Allah, sudah hamil tua masih puasa, asar melahirkan, batal. Jelas? Kemudian yang ke-8 adalah hilang akal. Hilang akal itu membatalkan puasa. Tapi ingat, hilang akal yang mana? Hilang akal itu ada 3. Yang pertama tidur, yang kedua pingsan, yang ketiga gila. Kalau tidur biarpun sehari penuh tidak batal puasa. Misalnya ada orang habis sahur ketiduran, bangun-bangun isya, maka puasanya tidak batal, tetap sah puasanya. Karena apa? Tidur biarpun disebut hilang akal, tidak membatalkan puasa. Yang kedua adalah pingsan. Kalau ada orang pingsan, asalkan dia itu sempat sadar di siang hari, biarpun sebentar, puasanya sah. Contoh, habis sahur pingsan, bangun-bangun jam 12 siang, ngelihat matahari kaget pingsan lagi, sampai isya, puasanya sah tidak? Sah, karena sempat sadar biarpun sebentar. Enak ya? Paham ya? Ini harus paham, Bu. Aduh Pak, paham Bapak? Nggak ada salah nggak paham. Paham. Kemudian ya, pingsan. Asalkan sempat sadar sebentar, maka sah puasanya. Yang ketiga adalah gila. Gila. Gila itu bukan gila duit. Gila itu hilang, gila lah. Sudah orang tahu gila, dan orang mengatakan gila nggak harus punya pengalaman. Pengalaman gila dulu ceritanya. Ya, ada yang gila pernah? Ada. Gila. Jadi orang gila itu batal puasa. Biarpun gilanya sebentar, lagi ngobrol begini gila, batal puasanya. Selesai? Baik. Kemudian yang ke-9 adalah murtad, keluar dari iman, mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi. Nabi Muhammad tidak bisa masuk surga.
Nabi Muhammad ahli neraka, mengatakan begitu murtad langsung. Allah nggak ada. Sholat tidak wajib. Wah ini. Puasa Ramadan nggak wajib. Nah, ini adalah murtad. Batal puasa. Kita ulang dari atas. Batalkan puasa, memasukkan satu ke salah satu lubang 5. Yang kedua muntah dengan sengaja. Ini dua ini mirip. Muntahkan di mulut juga. Bersenggama dengan tidak mengeluarkan mani. Yang keempat adalah keluar mani tanpa senggama. Mirip-mirip. Mudah dihafal. 5, 6, 7 haid, nifas, melahirkan. 8 hilang akal. 9 adalah murtad. Selesai. Harus hafal. Nanti tinggal melihat bukunya, beli nanti. Baik, selesai. Selebihnya nanti enteng. Kalau sudah hafal ini kayak rumus. Kemudian nanti ada catatan tambahan sebetulnya. Ada catatan tambahan, siapakah orang yang boleh meninggalkan puasa? Nelayan boleh meninggalkan puasa. Yang boleh meninggalkan puasa ada 9. Ring singkat ini harus sempurnakan. Mohon maaf, malam ini malam menjelang Ramadan. Anggap saja bulan Ramadan harus ada pengajian mestinya kan? Cuman libur, dimajukan sekarang, nambah 10 menit. Jadi pengajian nanti diajukan sekarang, nambah 10 menit lagi ya, Bu ya. Untuk siapa orang yang boleh berbuka puasa? Orang yang boleh berbuka puasa adalah yang pertama, nanti cara menghafalnya pun juga kami ajari. Yang pertama adalah anak kecil. Anak kecil tidak wajib orang yang belum balik tidak wajib berpuasa. Tapi bagi orang tua, kalau anak sudah masuk 7 tahun hendaknya diajari untuk puasa sampai haid. Kalau sudah haid wajib puasa. Sampai keluar mani, kalau sudah keluar mani wajib puasa. Jadi kalau sudah masuk 7 tahun jangan mentang-mentang kan nggak wajib lalu dibiarkan, dosa orang tua. Bukan urusan puasa saja, wajib diajari sholat, wajib diajari sholat biarpun sholatnya noleh. Namanya anak kecil. Wajib diajari puasa biarpun puasanya puasa beduk. Nah, puasa beduk ada untuk anak kecil. Tapi kalau untuk bapak-bapak, kalau puasa beduk kasih beduk saja tuh. Puasa beduk. Jadi puasa beduk untuk didik anak-anak. Mungkin hari ini puasa beduk, besok puasa asar, besoknya puasa maghrib, bertahap. Jadi harus dididik. Jangan mentang-mentang kan anak kecil gak wajib ya. Lalu itu dosa orang tua yang tidak mendidik anaknya. Baik. Yang pertama anak kecil tidak wajib puasa. Yang kedua adalah orang gila. Orang gila tidak wajib puasa dan tidak dosa. Enak. Tidak wajib puasa. Tidak wajib puasa dan tidak apa? Tidak dosa. Jelas orang gila. Yang ketiga adalah orang sakit. Ini harus ada keterangan sakit kayak apa. Jangan sampai ada seorang anak gadis tiba-tiba tidak puasa. Kenapa Neng kamu tidak biasa? Sakit. Sakit apa? Sakit jerawat. Sakit yang dimaksud boleh berbuka puasa adalah sakit yang menjadikan dia berat berpuasa. Mungkin penyakitnya semakin tambah. Penyakitnya semakin tambah. Menurut siapa? Menurut dokter. Kalau ibu yang ngomong tidak saya percaya kalau ibu bukan dokter. Buya, penyakit itu nggak boleh berpuasa Buya, bahaya. Siapa kamu? Kalau dokter yang ngomong baru saya percaya. Yang pertama kata dokter, yang kedua pengalaman pribadi. Jadi orang lain nggak boleh masuk di sini. Pengalaman pribadi, gara-gara berpuasa penyakitnya kambuh tambah parah. Ini maka orang sakit yang seperti itu boleh berbuka. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah orang tua karena umur. Ada orang tua yang kelihatannya lemah fisiknya, umur nggak penting berapa, yang penting karena tua. Mungkin 55 karena dia sering banyak penyakit sehingga dia lemah, atau 70. Maka dari itu wahai para anak-anak, para cucu, haram memaksa kakek nenekmu untuk puasa. Apalagi orang tua itu kadang-kadang karena merasa ajalnya sudah dekat, banyak ibadah sehingga kadang-kadang berbuka puasa itu takut dosa. Mungkin juga anaknya yang takut dosa, abah, mbah ini sudah tua mau mati, jangan sampai tidak puasa. Akhirnya malah disuruh puasa, suruh cepat mati namanya itu. Kalau sudah sepuh nggak mampu puasa, kasih bubur setiap hari, kasih makan, tidak dosa karena orang tua. Yang penting zikirnya yang banyak, baca Al-Quran yang banyak, nggak usah puasa. Ngerti yang punya orang tua, ngerawat orang tua, jangan salah.
disuruh puasa. Ya, baik. Kemudian yang ke-5 dan 6, 5 adalah haid. Orang haid tidak wajib puasa. Ibu puasa kalau haid. Yang ke-6 adalah nifas. Kalau lagi nifas puasa? Tidak. Yang ke-7 dan 8, 7 adalah hamil. Kalau lagi hamil maka boleh berbuka. Makanya enak. Menyusui boleh berbuka. Makanya jangan takut hamil. Anak cuma 5. 15. Saya itu senang kalau punya anak nanti dipondokkan di Al-Bahjah semuanya. 15 kali berapa ini? Jadi kalau punya anak banyak, jangan sedikit yang banyaknya. Jadi ada orang Bu 40 tahun nggak pernah puasa. 40 tahun nggak pernah puasa, nggak dosa lagi. Kenapa? Hamil menyusui. Hamil menyusui. Hamilnya setahun, nyusuinya 2 tahun. Hamil menyusui, hamil menyusui, hamil menyusui. Sampai 40 tahun nggak pernah puasa. Nggak dosa. Makanya jangan takut hamil, jangan takut menyusu. Jadi hamil menyusui. Yang ke-9 adalah bepergian. Kami sampaikan kepada saudara-saudara yang berada di tengah laut menjadi nelayan, Anda boleh berbuka puasa kalau perjalanan Anda jauh melebihi dari 80 kilo. Jangan dipaksa nelayan untuk berpuasa. Dia boleh berbuka puasa, sopir bis boleh berbuka puasa karena dia di dalam bepergian. Kalau sholat nggak boleh tinggal, tapi boleh dijamak, boleh dikosor. Bepergian Anda boleh berbuka puasa. Makanya jangan sampai dia itu punya keyakinan wajib lalu melanggar. Berarti fasik hatinya. Kalau dia merasa wajib, berarti dia biasa melanggar Allah. Tapi dikasih tahu sekalian, engkau wahai nelayan yang soleh, selagi kamu dalam bepergian, kamu memang tidak wajib berpuasa. Cuman nanti harus dikodok kalau lagi di rumah. Kalau lagi di rumah wajib berpuasa. Makanya nelayan yang soleh kalau di rumah puasa. Di perjalanan kalau bisa tetap berpuasa. Takut repot mengkodoknya nanti. Asalkan perjalanan yang dituju adalah berapa? Menuju 84 kilo. Perjalanan jauh. Kan sebab biasanya kalau mencari ikan kan sampai di lautan Tegal, lautan mana itu ya, laut jauh, itu berarti dia boleh meninggalkan puasa dan tidak dosa. Diganti zikir di bulan Ramadan, la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah, luar biasa. Kita bepergian misalnya, ibu mau ke Tulungagung nanti, Pondok Al-Bahjah Tulungagung, ibu boleh berbuka bepergian. Misalnya ibu siang hari bulan Ramadan perjalanan sampai di Tulungagung, ketemu Buya, kami adalah jamaah dari Masjid Agung di Indramayu. Boleh ibu nanti tinggal ngomong bahwasanya saya lagi musafir, Buya tolong dibuatin masakan. Nanti di Tulungagung saya buatin masakan semuanya. Boleh minta asalkan tidak malu. Puasa-puasa gede. Tapi boleh berbuka. Jelas ya? 9 orang yang boleh berbuka puasa. Saya ulang dari awal, anak kecil dan orang gila. Orang gila dengan anak kecil kurang lebih sama, akalnya belum ada. Yang ketiga dan keempat, orang tua, orang sakit dan orang tua. Orang tua dan orang sakit itu mirip-mirip, sebab orang tua kayak orang sakit. Kemudian yang kelima dan 6, haid dan nifas. 8, 7, 8 hamil dan menyusui. Yang 1 adalah bepergian. Bepergian tujuannya 84 kilo. Jadi ingat, anak kecil, orang gila, orang sakit, orang tua, haid, nifas, hamil, menyusui, bepergian. Selesai. Harus hafal. Kemudian dari 9 ini, siapa yang wajib mengkodok dan siapa yang wajib bayar fidyah? Bayar fidyah itu setiap satu puasa diganti dengan 6,7 on kurang lebihnya. Siapa yang wajib mengkodok? Dan nih, lihat dijajar lagi. Yang pertama anak kecil. Kalau sudah dewasa tidak wajib kodok, tidak wajib fidyah. Jelas ya? Jadi kalau kita punya anak setelah dewasa ya nggak wajib kodok, nggak wajib kita bayar fidyah. Yang kedua orang gila sama. Orang gila kalau ternyata nanti sehat sadar tidak wajib kodok, tidak wajib fidyah. Yang ketiga orang sakit dilihat. Kalau sakitnya, ini ada 2. Kalau sakitnya yang kata dokter sakit tidak ada harapan sembuh,
Lah kalau tidak ada harapan sembuh berarti nggak ada harapan waktu untuk mengqadha. Berarti kalau sakit yang tidak ada harapan sembuh, bayar yang belum kebayang. Lah kalau sakitnya nggak ada harapan sembuh gimana qadhanya Ibu? Berarti Pak, bayar Yang kedua, sakit ada harapan berarti dia harus mengqadha kalau paham atau belum? Jangan nggak paham, nggak ada belajar nggak paham bikin masalah. Kalau orang belajar yang nggak paham nanti ngerusak kalau cerita ke orang, ya. Jadi kalau sakit nggak ada harapan sembuh, ngapain? Fidyah. Kalau harapan sembuh, qadha. Orang tua kayak orang sakit nggak bisa sembuh, sebab orang tua nggak ada muda lagi. Jadi kalau orang tua bayar fidyah, nggak ada qadha, nggak ada mbah nanti ngodok kalau mbah jadi neng lagi ya. Nggak ada itu. Kalau sudah tua ya tua, ya berarti kok apa? Fidyah. Selesai. Jelas paham? Orang haid qadha nggak pakai orang nifas qadha nggak pakai orang hamil sama dengan orang menyusui. Orang hamil dilihat, kalau orang itu khawatir akan dirinya sendiri maka hanya qadha. Tapi kalau dia nggak khawatir akan dirinya, kalau saya sih nggak ada masalah, cuman kasihan bayi saya, berarti dia berbuka karena orang lain. Yang berbuka karena orang lain kena dua, qadha plus ya selesai. Menyusui juga sama. Baru yang terakhir adalah bepergian, wajib qadha. Yang nelayan tadi yang nggak puasa di perjalanan, nanti kalau sudah di rumah harus ngambil cuti untuk mengqadha Ramadan sendiri di bulan Syawal nanti. Baik, itulah jadi kemurahan dari syariat Nabi harus dihadirkan. Kita tidak ingin ada satu orang, kita tidak ingin ada nelayan masuk neraka, kita tidak ingin ada sopir bis masuk neraka. Termasuk makanya puasa sholat yang digampangkan harus dimiliki oleh mereka. Ilmu itu, ilmu puasa yang mudah dimiliki oleh mereka. Kalau di atas nelayan kok dia berpuasa, ya hebat lagi itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Selesai, cukup. 2 pertanyaan ringkas-ringkas dengan doa. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Ini masalah warisan Buya. Saya mau bercerita, kurang lebih dari 11 tahun yang lalu ada seorang cucu bekerja di sebuah instansi dan bekerja sampingan menjalankan. Kerja di apa? Di instansi Buya, di apa itu? Apa? Di samping menjalankan usaha kakek neneknya 3 tahun. Pelan-pelan, enggak dengar saya. Pelan-pelan bacanya. Ya. Yang kurang lebih 11 tahun yang lalu ada seorang cucu bekerja di sebuah instansi. Apa? Instansi. Nah, terus. Dan bekerja sampingan menjalankan usaha kakek dan neneknya selama 3 tahun. Baik. Kemudian si cucu diberikan modal usaha dan kemudian usaha tersebut berkembang setelah sang kakek meninggal, tepatnya pada tahun 2010 bulan Januari. Akan tetapi dari sini segala macam permasalahan mulai timbul Buya. Yang pertama, si cucu dipersulit dalam mengambilkan haknya, diantaranya ditentang nenek dan ahli warisnya. Yang kedua, permasalahan waris mereka tidak diberikan Buya. Demikian Buya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Harta yang paling berkah adalah harta yang kita ambil dari orang tua atau nenek atau siapapun dengan cara waris yang benar, luar biasa. Kalau bapak ibu mengambil harta waris dengan cara yang benar, harta berkah. Makanya kami selalu ingatkan, kalau ada orang meninggal dunia, semalam kita juga menghadiri 3 harinya salah satu pejuang juga meninggal, kami ingatkan anak-anaknya, jangan sampai ada rebutan waris. Kalau membagi waris dengan benar akan berkah uang tersebut. Tapi na'udzubillah, dan tidak akan bahagia sepanjang hidupnya jika ada orang mengambil hak waris saudaranya. Biarpun dia sujudnya 1000 rakaat di tengah malam. Ini kaidah umum. Saya tidak melihat siapa cucu, siapa paman, siapa ponakan. Saya tidak melihat di situ. Kalau ada orang merebut waris, maka ketahuilah dia tidak akan bisa bahagia, sengsara sepanjang hidupnya. Dan dia penjahat nomor 1.
Kalau ada perampok yang dirampok duitnya orang, kalau ada maling yang dicuri duitnya orang, tapi perebut waris yang dirampok adalah saudaranya sendiri penjahat, biarpun dia umroh setiap bulan masuk neraka jahanam. Cuman setan yang warisan itu gede, luar biasa setannya, maka hati-hati. Kami berharap kalau ada hal-hal semacam itu lebih baik didudukkan ulama. Dudukkan ulama, sebab kalau didiskusikan di antara keluarga emosi, sebab setannya yang gede. Dan urusan waris ini tidak hanya urusan harta. Makom bapak, kiai meninggal dunia, kakak adik kiai-kiai muda itu rebutan pondok, pengen masuk neraka semuanya. Jadi harus hati-hati urusan ini. Adapun masalah jelentrehnya seperti itu, maka perlu diselesaikan dengan kekeluargaan, dengan kesadaran. Nggak cukup dengan ilmu, tapi harus sadar takut kepada Allah. Dan kalau memang ternyata dalam keluarga harus ada yang dolim, lebih baik Anda didolimi. Anda tidak mengambil apa-apa, tapi Anda selamat. Tapi na'udzubillah. Cuman biasanya, ingat, ini bukan keluarga yang bertanya, dan kaidah biasanya ini. Setan itu menggoda biasanya orang yang paling taat. Sebab kalau jahat sudah jadi kawannya lama. Kalau orang jahat sudah jadi temannya lama. Biasanya yang suka ngerebut waris biasanya yang paling pinter, paling seharusnya disepuhkan, paling kiai, yang paling ustadz, itu biasa suka ngerebut waris gitu. Yang paling ustadz, ada 5 bersaudara yang paling pinter ilmu agamanya, biasanya oleh setan digoda, dia yang suka kurang ajar ngerebut waris. Na'udzubillah. Dan ini kita saksikan banyak hal. Pernah suatu ketika kita menyelesaikan waris, ternyata paling dalil bawa Quran, bawa hadis, ternyata setelah dia pergi semua mengatakan dia yang paling jahat. Wah, pakai Quran, ya memang waris harus bagi Buya, ini kebenaran, hak ini. Kalau pakai hadis, tatanya dia yang suka nyikat milik saudaranya, kejahatan tidak boleh ada, perlu kesadaran. Sehingga sebaiknya waris segera dibagi, jangan ditunda. Itu waris. Adapun masalah mengambil hak, ketahuilah jangan mengambil hak selain, jangan mengambil sesuatu selain itu milikmu. Kalau bukan milikmu jangan diambil. Bahkan menduga ini kayaknya milikku saja tidak boleh diambil, kayaknya. Harus yakin, didudukkan permasalahan. Apalagi kalau itu misalnya itu tadi ada sebuah perusahaan apa itu rame-rame, harus ada didudukkan dengan musyawarah. Ketahuilah, kalau orang itu hati baik, hati bersih, akan rela memberikan kepada siapapun, kepada orang lain, biarpun itu bukan saudara. Pernah kan ada persahabatan yang baik, sehingga pakai ini duit ambil ini karena hatinya baik. Tapi kalau sudah hati busuk, biarpun kakak adik, paman dan anak, eker-ekeran. Karena apa? Dia jatahnya di neraka jahanam. Hati-hati dalam hal ini. Tapi kalau sudah orang memang hatinya baik, lihat Muhajirin dengan Ansor, nggak ada sanak, nggak ada saudara, ada orang memberikan karena cinta. Lihat, makanya sudah bersaudara, kadang bapaknya sama, mbahnya sama, saudara, ini kerabat, kebusukan hati. Jadi ini dia bisa diselesaikan dalam pertanyaan. Barangkali kalau yang pertanyaan itu bisa dilacak di mana, itu bisa didatangkan, kita akan bicarakan, dia hadirkan. Karena kalau seandainya tidak mendengar semuanya juga percuma, sebab setan selalu membisikkan dari belakang. Kita ceramah kenceng sampai keluar keringat, keluar busa, setannya bisikkan, hakmu, 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 berantem lagi karena setan itu gede urusan waris. Maka kalau di sini ada yang berebut waris, segera diselesaikan. Sujud nggak berguna, naudzubillah nanti ya. Baik, itu saja. Jadi harus diselesaikan. Kalau itu adalah urusan usaha nenek atau kakeknya, maka berarti kalau usaha kakek, berarti itu nanti diwarisi oleh anak. Berarti keponakan itu nanti dia hanya mewarisi milik bapaknya, bukan mewarisi milik neneknya. Akan tapi kalau dia bekerja kepada kakek neneknya, harus ada hitungannya yang jelas. Tidak boleh ada yang berbuat dolim, perlu duduk yang manis, duduk yang baik, dan kuncinya takut kepada Allah. Dunia yang kita ambil dengan cara merebut miliknya saudara, lagi perampok kelas besar itu. Perampok kelas besar adalah orang yang merebut harta saudara. Na'udzubillah. Biarpun dia kelihatannya nangis setiap hari di depan mihrab masjid, maka ketahuilah kebusukannya itu adalah tidak bisa menghapus. Tidak bisa menghapus dosa-dosanya. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga kita semua. Cukup Ibu masalah puasa. Satu aja, belakang-belakang. Warok, ini belakang. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ibu Yati dari rombongan Majelis Taklim Wanita PUI dari Jatibarang. Allahu Akbar, wanita PUI Jatibarang. Allahu Akbar. Bu ya, maaf saya punya pertanyaan. Saya punya orang tua sudah sakitan dan tidak punya penghasilan. Apakah kita sebagai anaknya wajib membayar fidyah orang tua kita? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada orang tua, kalau tua tadi jika tidak puasa tidak wajib mengqadha karena enggak jadi muda lagi, berarti dibayarkan fidyah, dan dibayarkan fidyah dari uangnya sendiri, dari uangnya sendiri jika ada. Jika tidak ada, maka suka-suka boleh bagi anak untuk membayarkan fidyahnya, tapi tidak wajib. Anak wajib, tapi kalau dari hartanya sendiri maka itu wajib. Hartanya sendiri, hartanya orang tua tersebut. Tapi kalau hartanya anak tidak wajib. Hartanya anak tidak wajib, maka diambilkan dari hartanya sendiri. Kalau ada anak bayarkan 1 mud sehari, ya masa berat banget, cuma 6,7 lah. Cuman betul pertanyaannya, apakah harus bayarin saja? Bayarin saja karena beliau adalah orang tua kita. Kalau ternyata beliau meninggal dunia belum sempat dibayari fidyahnya, ngutang sampai kapan? Sampai di saat meninggal dunia kok ada peninggalannya dijual untuk bayar tadi. Jadi diambilkan dari peninggalannya kalau wafat nanti. Anggap saja ngutangin dulu. Bah, saya utangin dulu ya. Loh kok begitu? Tapi jelek banget anak kok ngutangin. Ya anggap saja karena saya butuh juga, anak butuh diutangi, nanti diambil dari harta waris, hitung-hitungan. Bisa yang demikian itu. Akan tapi ketahuilah, cuman berapa sih? 6 kali 3 itu berapa? 15, 150 kilo. Kok 150? Berapa? 16 kilo ya? 16 kilo kok 160. Cuma 16 kilo dalam 1 bulan. 16 kilo kali 10.000. Berapa sih kilo? Sudahlah sedikit insyaallah ya. Baik, pertanyaan bagus pertanyaan. Memang tidak wajib karena bukan urusan Anda. Urusan pribadi ini ibadah. Baik, wallahu a'lam bissawab. Cukup, bismillah. Jangan lupa Ramadan dan juga pengajian di pesantren Al-Bahjah setiap Kamis sore. Kita akan mengkaji Asmaul Husna, syarah Asmaul Husna, agar kita kenal Allah, mengenal Allah dengan mengenal nama dan sifat-sifatnya, Asmaul Husna. Kemudian setelah itu setiap Sabtu pagi dan Ahad pagi tetap majelis yang ada di pesantren. Mohon maaf ini ada pertanyaan tertulis, aku ketinggalan. Seorang wanita wajibkan menutup aurat, kain kerudung menutup dada. Lalu bu ya, bagaimana hukum seorang wanita yang bekerja namun kerudungnya dimasukkan ke dalam baju? Seperti contohnya seorang perawat bekerja di rumah sakit. Jika tidak boleh, bagaimana kita meminta toleran kepada pihak rumah sakit? Ketahuilah bahwa semakin sempurna tentu semakin baik. Jadi sebaiknya baju menutup aurat tidak hanya sekedar menutup aurat, akan tapi harus juga menutup lekuk-lekuk tubuh. Tapi ingat, jangan suka menghinakan orang kaidah kita. Mungkin kita menemukan seorang yang baru sadar senang ngaji, tapi bajunya masih ketat dan sebagainya. Kita doakan, bukan untuk kita hinakan. Tidak usah kita lirik begitu ini. Tidak usah kita lihat. Tapi biar seolah-olah kita tidak tahu. Karena dia baru sadar, baru belajar ngaji. Ada kerjaan orang, kerjaannya mencela orang. Enggak seperti itu. Jadi yang diinginkan Rasulullah tidak sekedar menutup aurat, akan tapi dan juga lekuk tubuh. Jangan sampai pakai baju seperti tidak pakai baju. Ada orang pakai baju, pakai celana, pakai baju tapi tidak seperti pakai baju. Lekuk tubuhnya terlihat, dan itu menggoda kaum laki-laki. Sehingga Nabi pernah bersabda, "Sayati ala ummati nisaun kasiyat ariyat." Suatu ketika ada datang satu masa wanita-wanita muslimah ini pakai baju kasiyat tapi kayak telanjang. Kalau orang pakai baju seharusnya menutup lekuk tubuh sehingga tidak membangkitkan syahwat kaum pria. Tak taunya pakai baju melekat di kulit, di baju, di badan sehingga lekuk tubuhnya terlihat dan lebih menggoda kaum pria. Kalau ada orang yang pakai semacam ini berarti dia mendapatkan pahala menutup aurat saja tapi belum menutup lekuk tubuh. Kalau ibu pakai baju besar 2 pahala. Pahala menutup aurat, pahala menutup lekuk tubuh.
Adapun jika baju itu dimasukkan asalkan tidak membentuk lekuk tubuh, apa kerudung dimasukkan asalkan tidak membentuk lekuk tubuh, membentuk lekuk-lekuk tubuhnya, itu bukan sesuatu yang masalah. Kita tidak perlu sampai ketat-ketat. Tapi kalau sampai membentuk lekuk tubuh, barangkali perlu diusulkan agar diberi kebebasan untuk melonggarkan bajunya. Caranya bagaimana? Ajukan ke atasan. Anda mengajukan ke atasan sudah mendapatkan kemuliaan. Baik. Dan wanita mulia adalah wanita yang punya rasa malu yang tinggi, seperti Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Sayyidat Fatimah Az-Zahra sangat pemalu. Jangan sampai ada di antara kita berkata yang pentingkan hatinya. Ini adalah paling sombongnya manusia. Memang Sayyidat Fatimah Az-Zahra hatinya jelek sampai perlu merapatkan bajunya, menutup dengan rapi. Sayyidat Fatimah Az-Zahra paling bersih hatinya, tapi pun demikian beliau justru karena bersih hatinya Sayyidat Fatimah Az-Zahra, maka Sayyidat Fatimah menutup bajunya dengan luar biasa, tidak lekuk tubuhnya terlihat dan tidak auratnya terlihat. Makanya ada sebagian orang yang mohon maaf dia belum bisa menutup aurat tapi malah sombong. Yang penting kan hati. Berarti sebenarnya dia mengatakan yang penting hati. Selama hatiku paling bagus. Tidak sadar kalau dia berkata begitu adalah kesombongan di dalam hatinya. Sisi lain, kalau kita melihat orang yang belum pakai kerudung, tidak perlu kita merendahkan dan menghinakannya. Kita doakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di bulan Ramadan dan ampuni dosa kami di bulan Ramadan. Berikan kepada kami kesempatan untuk masuki bulan Ramadan. Ya Allah, ya Allah, dan kami mohon jika ada di antara tetangga kami, masyarakat kami, keluarga kami yang tidak pernah berpuasa di bulan Ramadan yang lalu atau sering bolong di Ramadan yang lalu, kami mohon ya Allah berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni kami semua. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang ada di majlis ini, angkat derajat mereka, muliakan mereka ya Allah di dunia dan di akhirat. Dan yang di sana ya Allah, yang ada di luar tempat ini, jika ada hamba-hambamu, jika mereka adalah hamba yang sering meninggalkan sholat, kami mohon ya Allah, jadikan mereka ahli sholat ya Allah. Ampuni dosa masa lalu mereka ya Allah. Jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari zina dan muqaddimah zina ya Allah. Jika ada di antara kami atau mereka hambamu yang pernah mabuk atau pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka, bencikan kami kepada zina, tutup aib kami di dunia dan aib kami di akhirat ya. Tutup aib kami di dunia ya Allah, sehingga di dunia tetap mulia. Tutup aib kami di akhirat dengan Kau ampuni ya Allah. Ya Allah, buka pintu halal untuk kami ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu. Kabulkan hajat kami dan kami mohon ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ada satu dosa yang kami sering melakukannya, padahal kami sadar, kami tahu kalau itu dosa ya Allah. Hentikan kami dari dosa itu dengan kasih sayang-Mu. Yang sempit rezeki, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua. Dan kami mohon berikan kepada semua yang berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan. Yang berjuang bersama kami, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Jangan sampai ada yang berjuang bersama kami lalu tidak mendapatkan kemuliaan ya Allah. Dan kirimkan bersama kami hamba-hambamu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu. Dan berikan kepada kami segala kebaikan. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dengan anak yang soleh-solehah, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, yang belum menikah atau yang berkeinginan untuk menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan yang Kau ridhai, yang Kau cintai, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.